Halo semuanya, kembali lagi di channel road.id. Thank you ya buat yang udah nonton video-video sebelumnya. Untuk yang belum nonton, jangan lupa segera ditonton ya. Oke, kita langsung aja masuk di episode kali ini. Saya akan membahas mengenai tips-tips untuk memilih frame size sepeda yang tepat untuk kita. Banyak dari kita salah membeli frame dan juga sering dari kita dengerin omongan orang lain dan ternyata ketika dibeli kok nggak sama ya, kok nggak pas ya. Padahal si dia udah pakai udah 2 tahun dan nggak ada masalah gitu. Kita harus memahami karena banyak faktor sebetulnya yang mempengaruhi saat kita memilih suatu frame size sepeda yang paling pas buat kita. Nah, apa aja hal-hal itu? Yang pertama adalah tinggi badan. Well, ini paling obvious ya, udah tau lah. Gampang, tinggal cek aja tinggi kita, pasin dengan tabel yang udah disediain dari pabrikan sepeda yang mau kita beli. Dari sana udah kelihatan langsung size-nya berapa. Lalu yang kedua adalah insim atau panjang kaki kita. Kalau kalian yang belum tahu insim kalian, tinggal diukur aja gitu. Di rumah juga bisa kok. Ya kalau mau lebih akurat di toko sepeda, tapi kalau mau ukur sendiri juga bisa. Tempelin aja badan ke tembok seperti ini, lalu ambil penggaris. Nah, penggaris ini masukin aja di sela-sela kaki tengah-tengah gini, pastikan ini lurus ya, lalu tempelin ini ke ujung temboknya. Minta orang lain bantu untuk ngasih tanda pakai pensil di tembok. Kalau udah tinggal diukur aja dari lantai ke pensil tadi panjangnya berapa, ya itulah insim kalian gitu. Nah, selain insim ada reach and stack of the bike frame. Apa itu reach and stack of the bike frame? Jadi sepeda ini punya reach dan stack yang bisa kita ukur. Nanti akan saya jelasin lebih lanjut gitu ya. Lalu ada merek dan geometri sepeda. Karena setiap merek dan jenis sepeda itu menentukan frame size-nya. Karena beda-beda gitu. Lalu ada yang terakhir adalah karakter berkendara. Karena karakter berkendara setiap rider juga bisa menentukan size yang cocok buat rider tersebut gitu. Well, cukup banyak ya ternyata. Tapi ini nggak selalu seribet itu kok. Yang penting kita tahu pola berpikirnya aja, terus akan nggak sulit. Supaya kita nggak sampai salah milih gitu ya. Nah, oke. Yang pertama tinggi badan dan insim atau panjang kaki. Ini yang penting kita pahami karena seringkali ada orang yang nggak sinkron gitu. Contohnya kayak saya. Saya salah satu orang yang insim dan tingginya nggak sinkron. Tinggi saya 177 cm, tapi insim saya cuma 79. Padahal dengan tinggi 177 biasanya orang-orang insimnya bisa 84 cm rata-rata gitu, tapi saya cuma 79. Jadi untuk membeli sepeda saya nggak bisa ikut-ikutan orang yang setinggi normalnya sesaya, karena insim saya berbeda dengan mereka gitu kan. Nah, kalau kalian juga tipe-tipe orang yang seperti saya, tinggi dan insimnya nggak sinkron, kalian pilih yang insim aja. Karena insim ini yang lebih penting menurut saya. Untuk tinggi badan, itu sebenarnya kita bisa adjust later on. Contohnya kayak saya nih ya, saya beli ini size S. Kenapa? Karena bisa seat post-nya bisa ditinggikan. Lalu untuk top tube-nya kalau kurang panjang tinggal beli stem aja yang lebih panjang gitu. Stemnya ini saya ganti yang 12 cm gitu. Dari awalnya yang cuma 9 cm. Toh juga sepeda ini sangat nyaman buat saya sekarang. Nah, oke, itu tadi mengenai tinggi dan insim. Lalu ada reach and stack. Reach itu apa, stack itu apa? Kita lebih mudah lihat di tabel ini aja deh ya. Jadi reach itu diukur dari bottom bracket, ditarik garis sampai ke tengahnya ini, headset ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang namanya bottom bracket ya. Di tengah-tengahnya lubang ini, kita tarik garis lurus ke sana, berhentinya di sini ya, di tengah-tengahnya ini. Jadi garis yang horizontal ini, nah garis yang horizontal ini namanya reach. Ada yang namanya stack. Stack itu apa? Itu dari sini bottom bracket juga kita tarik ke atas vertically, berhentinya di levelnya headset juga di sini. Jadi kita seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Harus tegak lurus ya, benar-benar vertikal. Itu yang namanya stack. Oke, itu tadi sekilas mengenai reach and stack. Jadi kita harus memahami reach and stack suatu sepeda karena itu penting banget gitu buat kita untuk membeli sepeda supaya nggak sampai salah. Contohnya nih, Giant ini size small TCR. Kira-kira kalau kalian tebak size small ini dengan merek lain, kalau diangkakan gitu berapa? Apakah 49, 52, 54, atau 56, atau berapa? Banyak dari teman-teman saya bahkan yang bukan newbie gitu ya, udah mancal beberapa tahun. Ngomongnya kadang agak ngelantur gitu. S itu sama dengan ini, sama dengan 50, sama dengan 48, sama dengan 53 gitu. Kadang nggak tahu kenapa, tapi asal aja gitu kira-kira ngomong. Nah, ini sih takutnya
buat orang-orang yang nggak ngerti asal beli akhirnya menyesatkan juga kan. Jadi lebih baik lah kalau kita benar-benar diri kita memahami size ini, cara perhitungannya gimana sih, cara mengukurnya gimana sih supaya kita nggak sampai cuman dengerin orang dan salah beli gitu kan. Yang bisa kita lihat buat perbandingan aja nih ya, cara mengukurnya kita bandingin Giant TCR ini kalau di track M-Monda itu size berapa. Nah oke, kita lihat di tabelnya aja, saya tunjukin tabelnya Giant TCR. Itu kita pertama bicara top tube length. Kembali lagi ke sini, top tube length itu diukurnya gini ya, dari tengah-tengah headset itu tadi ke tengah-tengahnya seat post, in the middle of the seat post ini. Jangan ngikutin bentuknya top tube miring gini ya, tapi tetap horizontal aja. Horizontalnya flat ya. Nah, ini 53,5 ya, 53-an ya. Itu efektif top tube-nya TCR size small adalah 53 berarti. Nah, kita bisa lihat apakah betul. Nah, kita lihat ya. Top tube length TCR size small 53,5. Sekarang kita lihat yang track M-Monda ya. Track M-Monda sizingnya untuk yang 53,5 ada di size 52. 52-nya dia itu top tube length-nya 52,8 ya. Ya, jadi kurang lebih mirip-mirip lah ya. Efektif top tube-nya 53,4, sorry 53,4, jadi hampir sama dengan Giant yang tadi 53,5. Oke, selain top tube kita lihat stack-nya sekarang. Stack-nya track M-Monda berapa? Yang tipe 52 dia stack-nya 53,3. Kita lihat di Giant stack-nya 52,8, kurang lebih juga hampir sama. Lalu kita lihat reach-nya. Reach-nya Giant 38,3 untuk yang size small. Di track M-Monda kita lihat, oke ini reach-nya 38,3. Jadi ya sama ya, kurang lebih sama. Nah, kenapa kok ini penting sekali untuk kita pahami, untuk melihat reach, stack, dan juga top tube length gitu. Karena gini, next contohnya saya kalau udah tahu saya cocok dengan frame size yang ini, next kalau saya membeli sepeda M-Monda, saya udah tahu saya mau beli yang size 52 gitu. Udah nggak usah bingung-bingung orang lain bilang, oh ini S kamu harusnya beli yang size-nya 50 atau 49 dan lain-lain. Ya enggak lah, ini jelas-jelas sudah sama dengan yang 52 gitu. Karena dari tadi aja kita udah lihat tabelnya gitu kan. Kalau kebalikannya, kalau kalian udah punya track M-Monda, kalian mau beli Giant TCR gitu, kalian udah tahu, oh ya dulu pakai 52, sekarang beli yang size small gitu. Jadi apa ya, kalian udah mantep gitu loh, udah yakin gitu, dan ini udah factual gitu, bukan cuman omongan atau pendapat orang gitu kan ya. Nah, ini sekali lagi yang mau saya sampaikan, cuman ini itu nggak cukup juga untuk menentukan kalian membeli frame size sepeda. Nah, ini kenapa? Saya mau sharing nih. Kita lihat ya, pembalap-pembalap pro cyclist yang ada di peloton World Tour itu, mereka pakai size berapa? Contohnya, yang tingginya saya cari yang mirip-mirip sama saya lah ya, yang 177-an lah. Contohnya Alberto Contador. Nah, kalian pasti udah tahu kan siapa Alberto Contador. Kalau kalian belum tahu, harus tobat, karena itu dosa besar ya. Alberto Contador adalah pembalap, favorit saya sih, tapi dia sangat luar biasa. Tingginya 176 cm, dia memakai sepeda ukuran 56. Waduh, saya nggak bayangin kalau saya pakai size 56 itu kayak gimana gitu. Menurut saya ini gede banget gitu. Tapi nggak salah lah, dia pro cyclist, toh dia juara berapa kali pakai sepeda itu juga gitu kan. Well, kita lihat deh yang lain ya. Yang lain ada Primož Roglič. Primož Roglič ini juga pembalap yang lagi trending sekarang, Jumbo Visma Bianchi. Dia tingginya 177 cm dengan size sepedanya 53. Tadi 56, ini 53. Yang lain gimana kira-kira? Dylan Groenewegen. Dylan Groenewegen tingginya 177 cm. Dia sepedanya size 53. Sama dengan Primož Roglič tadi. Well, saya rasa cukup normal ya kalau itu. Karena memang tinggi saya biasanya pakainya size-nya 52, 53, 54 lah. Tapi kalau Contador tadi menurut saya cukup gede. Well, apakah ada yang lain lagi gitu? Well, kita lihat Mark Cavendish. Tingginya 175. Tahu lah ya Mark Cavendish. Dia adalah sprinter terbaik. Salah satu sprinter terbaik juga.
Dia pemakai sepeda ukuran 49. Pasti cukup mengagetkan ya. Saya waktu lihat ini juga cukup kaget gitu. Setahu saya dulu Cavendish pakai size 52, sekarang dia pakai 49. Nah, kenapa kok dia pakai size 49? Kita juga harus memahami cara berkendaranya Mark Cavendish juga. Mungkin satu, insimnya dia pendek. Yang kedua, cara berkendaranya dia suka yang aerodinamis banget gitu. Dia bikin seat tube-nya dari bottom bracket sampai ke saddle itu serendah mungkin. Supaya dia waktu goes, dia benar bisa totally full transfer karena lebih pendek. Mungkin dia merasa untuk spinning in the grind gitu ya dia lebih apa ya? Bisa lebih maksimal gitu. Yang kedua, untuk masalah top tube length itu bisa diakalin dengan stem. Kasih aja stem 14 cm atau 13 cm gitu kan udah bisa untuk memanjangkan stem gitu. Nah, kalau kita lihat di foto ini, posisinya Mark Cavendish waktu mancal, gila ya. Kayaknya udah nggak flat lagi, malah cenderung nuki gitu ya. Nah, ini yang membuat mungkin posisi ini yang membuat dia merasa cocok pakai size 49 ini. Kalau Alberto Contador pakai size 49 lalu nanjak di gunung di Alpe d'Huez juga belum tentu bisa juga gitu. Kayaknya bakalan kalah deh Alberto Contador. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan, setiap orang itu punya karakter badan yang berbeda-beda gitu. Nggak bisa disamakan lah. Tinggi sama belum tentu sama size sepedanya. Insim sama juga belum tentu sama size sepedanya. Jadi karakter sepeda kita kenali badan kita, kenali tubuh kita, kenali preferensi kita. Apakah tubuh kita fleksibel? Apakah kaki kita panjang atau pendek? Apakah kita suka nanjak atau kita suka flat dengan posisi yang sangat nuki? Nah, itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Di video kali ini saya nggak punya resep khusus seperti satu tabel yang menjadi rumus jitu dan jimat buat kalian semua untuk menentukan pasti bahwa oh, tinggi saya ini, size-nya ini, tinggi ini, size-nya ini. Well, I don't have that gitu ya, karena saya rasa itu bohongan, nggak akan ada yang seperti itu. Karena setiap manusia ini unik, badan kita ini unik, tubuh kita unik, dan juga cara berkendara kita ini unik. Jadi kenalilah karakter Anda, kenalilah tubuh Anda, kenali sepeda yang mau Anda beli. Yang seperti cara yang tadi saya sharingkan, itu adalah salah satu dan beberapa cara yang cukup signifikan untuk mengukur dan juga menilai kira-kira frame size apa yang cocok buat kita. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, well, do your research, do your homework, and I believe kalian nggak akan tersesat ketika membeli frame size. Karena frame size itu adalah investasi yang cukup mahal ya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memilih atau make decision frame sepeda yang paling pas buat kalian. Kalau kalian suka video-video kayak gini, tolong jangan lupa like, subscribe, nyalain loncengnya, dan juga kalau kalian punya masukan-masukan atau mungkin kalian punya ide mau membahas topik apa in the next video, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di komen di bawah ini ya. Oke, sekilas dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.